Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Dan senang sekali karena kali ini podcast TV Show bisa kembali hadir bersama dengan saya Vini Auliani, tentunya dalam suasana yang berbeda nih pemirsa. Karena saat ini kita berada di perpustakaan lantai 2 dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, di mana kali ini kita akan membahas mengenai screening kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati, bersama dengan Kaprodi Fakultas Kedokteran UMJ, yaitu ada Ibu Dr. Tri Ari Guntar Wika Ningtyas SPPK atau biasa disapa dengan Dr. Tri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Dr. Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Alhamdulillah juga hari ini saya sama nih Bu, pakai baju putih-putih ya Bu ya. Walaupun saya bukan dokter, bukan dokter tapi boleh ya Bu pakai baju seperti dokter ini. Boleh. Boleh. Yang penting cirinya berbeda kan? Cirinya berbeda. Iya iya. Baik. Nah, Ibu Tri, kita kali ini akan berbicara mengenai screening kesehatan. Ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini mungkin prinsip yang dipegang teguh oleh semua dokter. Iya, betul. Ya Bu ya. Ya, nah dalam screening kesehatan ini apa saja sih Bu yang diperiksa? Ya, jadi kalau untuk screening kesehatan tergantung kebutuhan ya. Jadi biasanya bahasa kerennya medical check up. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi biasanya ada yang mulai dari anak-anak, kemudian orang dewasa, persiapan pranikah, kemudian juga untuk melihat atau menapis penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Kemudian juga pada lansia. Jadi misalnya untuk screening kesehatan, misalnya untuk pranikah ya sebelum menikah, jadi pasangan, ya bisa. Jadi itu untuk mencegah misalnya kelainan-kelainan yang ada pada pasangan nanti, pasutri nanti yang rencananya akan tentunya kan nanti rencananya akan punya keturunan gitu ya, tentu mengharapkan keturunannya yang baik, yang cerdas, yang sehat, yang soleh gitu ya. Jadi memang diperlukan screening kesehatan. Jadi kalau dari awal sudah ada, sebaiknya itu kan bisa diobati dulu, kemudian memasuki jenjang pernikahan dengan kedua pasangan yang sehat seperti itu. Kemudian juga pada usia-usia misalnya menjelang bukan lansia ya, jadi dewasa muda gitu ya, di atas 35 tahun misalnya, bisa dilakukan juga screening kesehatan untuk menapis penyakit-penyakit degeneratif. Misalnya screening kesehatan untuk melihat penyakit ada nggak potensi untuk menjadi penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes mellitus maupun yang lainnya. Ya, gitu. baik. Namun kenapa sih Bu screening kesehatan ini dipandang perlu kalau bisa, karena demi untuk mencegah ya. Karena kan kita kebanyakan orang biasanya baru ke dokter kalau udah sakit. Bahkan kalau sakitnya tuh udah bener-bener mengganggu, berat gitu ya. Tapi kalau sehat-sehat aja kayaknya ya nggak perlu lah gitu ya ke dokter gitu. Kenapa ini dipandang perlu justru screening kesehatan Bu? Ya, karena gini. Kalau sudah datang ke dokter dengan sudah ada kelainan, sudah ada dengan gejala, itu kan berarti penyakitnya sudah lebih berat ya. Jadi mungkin memerlukan penanganan yang lebih banyak. Berarti unit cost atau uang yang dikeluarkan untuk juga mengobati itu tentu lebih besar. Tetapi kalau dari awal kita sudah tahu, terutama sekarang dengan jaminan kesehatan nasional ya, diupayakan untuk tindakan promotif dan preventif. Jadi dari awal sudah kita bisa tahu nih, oh ini sudah mau ke misalnya penyakit kencing manis misalnya. Nah kita sudah melakukan misalnya, oh ini pengaturan pola makan, kemudian makanan yang manis-manis sudah mulai dikurangi, sehingga nanti pasien yang dari awal sudah kita lihat, oh ini kayaknya cenderungnya untuk jadi kencing manis gitu ya. Kita rubah supaya tidak menjadi kencing manis. Misalnya, oh ya dia bisa normal kembali. Jadi pasien kita bisa cegah atau masyarakat kita bisa cegah untuk tidak menjadi sakit seperti itu. Karena memang pasti biayanya kalau sudah sakit jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita
mencegahnya, misalnya bisa olahraga, bisa tadi pola makan, pola hidup dan sebagainya. Jadi seperti itu. Baik ya. Lalu untuk screening kesehatan, misalnya seseorang sadar nih, saya mau coba deh screening ataupun medical check up. Nah ini berapa kali sekali jedanya untuk misalnya nanti screening yang selanjutnya setelah screening pertama gitu Bu? Dianjurkan untuk yang lebih dari 35 gitu ya, atau yang usia lebih tua. 35 tahun ya. Itu sebaiknya sih 1 kali setahun ya. 1 kali setahun ya. Di perusahaan juga itu kan dianjurkan ya, semua screening kesehatan atau medical check up itu setahun sekali. Nah itu jadi tahun ini misalnya tahun depan lagi, kemudian makin usia makin bertambah sebetulnya kalau kita sudah ada dari yang awal sudah ada gejala gitu ya, sudah ada terlihat oh ya nih kayaknya ke arah suatu kelainan atau suatu penyakit, maka itu bisa lebih dirutinkan misalnya setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Iya. Baik. Nah ini gejala-gejalanya terutama kan ketika seseorang mengalami gejala ya Bu, ini sepertinya perlu nih screening. Ini gejalanya apa nih Bu? Kalau untuk tensi misalnya, gejala seperti apa sih yang memicu seseorang harus nih kayaknya saya periksa nih gitu? Jadi kalau screening kesehatan malah sebetulnya sebelum ada gejala ya. Jadi kalau sudah mulai ada tanda-tanda gejala, misalnya kok sering pusing, sering sakit kepala, kemudian itu udah kena mungkin ya. Ya walaupun mungkin belum pasti ya, belum ya, pasti gitu ya. Nah itu memang sebaiknya sih dilakukan. Nah bisa datang ke rumah sakit, ke puskesmas untuk minta dilakukan medical check up atau screening kesehatan. Pokoknya begitu ada, sebenarnya kalau bisa sebelum ada keluhan ya, tapi begitu ada keluhan langsung datang untuk medical check up. Tapi biasanya orang-orang juga suka terkendala mungkin di pikirannya ini kalau medical check up atau screening kesehatan tuh mahal gitu. Ini gimana Bu? Sebetulnya tidak ya, jadi memang tergantung kebutuhan. Jadi kalau memang yang mau lengkap kan itu tingkatannya macam-macam ya. Ada yang medical check up hanya melihat dari pemeriksaan fisik, kemudian ronsen dan laboratorium. Ada juga yang lebih advance misalnya ya, tergantung dengan kebutuhan setiap orang. Jadi biaya yang dikeluarkan juga tergantung dari seberapa pengen customer itu untuk melihat kelainan yang ada dalam tubuhnya. Baik, gitu ya. Yang paling sederhana ya pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium. Itu kalau untuk screening kesehatan yang paling sederhana itu tadi untuk mengetahui apa aja tuh Bu? Ya biasanya kalau screening kesehatan misalnya untuk pemeriksaan fisik kan bisa dilakukan berat badan, tinggi badan, kemudian bisa dilihat tekanan darahnya ya. Kemudian juga untuk pemeriksaan radiologi biasanya fototoraks gitu ya. Jadi bisa dilihat kalau ada kelainan-kelainan pada dada, kemudian pada jantung dan paru, kemudian juga pemeriksaan laboratorium, biasanya pemeriksaan hematologi ya, jadi bisa screening misalnya untuk anemia maupun kelainan-kelainan yang lain. Jadi bisa ditambahkan di laboratorium itu banyak, misalnya untuk screening kelainan pada profil lemaknya, ya, untuk melihat apakah ada kelainan-kelainan nanti yang bisa mengarah ke penyakit jantung misalnya. Kemudian juga bisa pemeriksaan glukosa darah misalnya untuk melihat apakah ada kemungkinan dia menjadi diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian pemeriksaan fungsi hati misalnya, adakah kelainan-kelainan pada organ hati. Kemudian pemeriksaan fungsi ginjal untuk juga screening apakah ada kelainan-kelainan pada organ ginjal dan sebagainya. Itu screening lanjutannya ya. Dari untuk yang tahap awal mungkin tadi dari darah ya, tes darah, tensinya. Tapi untuk yang lain-lainnya lebih ke organ-organ yang dirasa ada gejala-gejala itu tadi ya, Bu Dokter ya. Baik. Lalu untuk misalnya nih seorang terkait dengan penyakit yang lebih kronis ya, seperti misalnya kita kan harus hindari untuk seperti kanker ataupun juga tumor. Nah itu gejala awal seperti apa yang seseorang harus screening? Itu bisa lewat screening juga, Bu Dokter ya? Bisa, misalnya kalau diketahui kanker serviks ya, jadi pada perempuan-perempuan yang sudah menikah, itu kan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, pap smear itu screening juga ya, Bu Dokter ya? Juga. Jadi jangan sampai nanti sudah jadi
kanker Stadiumnya, leher rahim gitu iya. ya. Nah itu baru datang ke dokter. Nah itu bisa dilakukan dari situ. Baik-baik, ini menarik sekali. Ternyata screening itu penting karena kaitannya bisa mencegah ya daripada Ya, mengobati, betul. lebih baik mencegah. Baik Bu Dokter Tri, kita akan lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak ya Bu ya. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi, namun kita simak dulu yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai screening kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan kita lanjutkan kembali bersama dengan Ibu Dokter Tri. Nih ya Bu Dokter, ternyata screening kesehatan itu tuh perlu medical check up ya. Jadi jangan ketika udah pusing, udah sakit, baru ke dokter. Padahal sebenarnya bisa dicegah ya Bu ya. Iya betul. Iya, nah Bu Dokter tadi, Bu Dokter katakan juga bahwa screening kesehatan ini bisa dimulai ketika umur 30 tahun ke atas ya. Ini udah harus diwaspadai ya, diwanti-wanti lah ya. Nah, tapi bagaimana juga dengan anak-anak remaja ataupun juga dengan usia 20 tahunan begitu. Karena kan memang kelihatannya bugar namun tidak jarang pula ditemui banyak dari mereka yang ternyata ada terkena stroke. Mungkin karena pola hidup atau dan lain sebagainya. Ini apakah perlu juga? Sebetulnya perlu ya pada semua usia. Kita tahu bahwa kesehatan kita itu kan dimulai dari tahap awal ya, dari ibu yang mau hamil gitu ya. Jadi ibunya juga harus sehat gitu supaya nanti anaknya sehat. Kemudian selama di dalam kandungan gitu juga ya, perlu juga ibunya sehat supaya bayinya juga dapat bertumbuh dengan baik begitu lahir juga. Nah, kita tahu sekarang bahwa anak-anak sekarang itu juga banyak yang punya berat badan yang berlebih kebanyakan ya sekarang ya. Obesitas ya. Kemudian juga ada dengan obesitas ini dia bisa nanti memicu kelainan-kelainan degeneratif pada nanti usia yang sudah lebih tua. Jadi misal dari anak-anak sudah gemuk gitu ya, itu sudah faktor resiko. Kemudian nanti di usia yang 20 tahun, kemudian 30 tahunan baru kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau anak remaja dengan misalnya orang tua yang punya riwayat jantung, kemudian tekanan darah tinggi, hipertensi, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, sebaiknya sih dilakukan screening juga ya, karena kan faktor risikonya meningkat. Sehingga lebih baik kita lakukan pemeriksaan. Jadi kalau seperti kami di Fakultas Kedokteran, jadi sebelum mahasiswa masuk tuh ada check up dulu ya. Kemudian nanti juga masuk ke tahap profesi juga check up. Itu untuk kita lihat kemungkinan nanti apakah mahasiswa ini nanti cukup sehat atau ada memang yang perlu dilakukan dulu tindakan supaya nanti pada saat pelaksanaan pendidikan itu cukup sehat gitu ya. Dan memang dari medical check up bisa kita dapatkan nanti misalnya, oh ya kok cukup banyak ya namanya prehipertensi, ini sudah mulai nih ke arah hipertensi. Nah biasanya seperti itu kita lakukan tindakan preventif, kita lakukan penyuluhan, kita lakukan pendampingan, kita beritahukan bahwa oh ini tekanan darah kamu sudah mulai meningkat loh. Dengan berat badan kamu misalnya berlebih, kemudian ada riwayat orang tua dengan diabetes atau tekanan darah tinggi atau jantung, kamu punya faktor resiko. Jadi biasanya orang-orang dengan usia lebih muda kita bisa minta untuk merubah pola hidupnya. Itu kan banyak olahraga, kemudian makanan-makanan yang sehat gitu ya. Sehingga nanti kita harapkan di usia yang lebih tua, misalnya kalau kita screening di usia 20-an gitu ya, di 30 tahun, 40 tahun tetap bugar dan sehat. Seperti itu Mbak Vini. Iya. Namun ini pemicunya biasanya apa sih Bu? Apakah tadi karena pola hidup atau gaya hidup gitu atau mungkin karena anak zaman now ini ya biasanya disebut demikian karena banyak mengonsumsi makanan instan ataupun kemasan begitu, itu memang sebegitu besar dampaknya kah? Sebetulnya sih bisa ya. Jadi memang kalau tidak salah ya sekarang itu disebutnya generasi micin gitu ya. Semua makanan itu kan dikasih dengan yang banyak mengandung sebetulnya garam ya. Sehingga itu bisa memicu salah satunya. Jadi kemudian dengan semua serba di zaman teknologi ini semua serba praktis kan. Mau pesan makanan kan nggak perlu dengan jalan, dengan
apa namanya, kita pesan secara online udah datang Iya, sendiri. betul. Kemudian mau ke tempat kuliah, mau ke aktivitas misalnya Malas jalan kaki. tidak jalan kaki, tapi misalnya kita pesan Naik juga secara kendaraan, online. Jadi ya. memang pola hidup gitu ya bisa mempengaruhi penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan degeneratif. Nah, ini yang mungkin kita bisa cegah salah satunya dengan screening. Jadi kalau kita lakukan medical check up secara rutin gitu ya, wah bapak ibu saya nih misalnya ada penyakit gula gitu ya, wah saya sudah harus mulai hati-hati. Membatasi Ya, membatasi. konsumsi Kita gula. periksa secara rutin. Oh, ternyata saya usia lebih tua itu kan kemampuan untuk apa namanya, adaptasi terhadap kelainan kan lebih apa namanya, lebih sulit ya dibanding usia muda, sehingga gejala mungkin baru kelihatan pada usia yang lebih tua. Makanya kalau dari awal usia muda udah kelihatan, oh kok tensi kamu udah mulai tinggi ya, kok kadar gula kamu sudah mulai agak meningkat gitu kan, kita bisa ayo Dek, misalnya kamu sudah mulai nih, perhatikan olahraganya ditingkatkan, kemudian aktivitasnya juga ditingkatkan, pola makannya ya harus yang seimbang, gizi seimbang, seperti itu Mbak Vini. Baik, Jadi itu memang lebih bagus ya. bisa jadi antisipasi juga Iya, ya. antisipasi Bu ya, juga. dari usia-usia muda. Betul. Jangan merasa tenang ataupun abai, Iya, karena betul. justru harus diantisipasi dari usia belia itu tadi, Iya. terkait tadi pola hidup dan juga makanannya. Iya, betul. Baik, lalu untuk penyakit-penyakit berat, tadi kan untuk seperti kanker serviks ya bisa dengan pap smear ya Bu ya? Iya, pap smear. Berarti untuk penyakit-penyakit seperti tumor atau kanker, misalnya yang sudah masuk, biasanya kan orang itu baru ngeh ketika sudah masuk stadium tinggi ya, 3 Iya, atau 4 gitu. iya. Berarti dengan screening ini ketika masih 1, apakah itu bisa ditekan dan bisa disembunyikan, disembuhkan Iya. begitu? Memang tidak semua bisa kelihatan ya kalau tumor ya, tapi dari kita melakukan medical check up yang rutin itu misalnya mulai timbul gejala nih, ada sesuatu yang tidak enak. Jadi kalau memang untuk kanker leher rahim itu kan bisa dilakukan screening misalnya dengan pap smear, jadi bisa ketahuan nanti kan sama dokter apa namanya, obgynnya. Iya. Itu kan bisa kelihatan ya, dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti dibawa ke laboratorium patologi anatomi, kemudian nanti dilihat apakah memang ada ke arah keganasan atau tidak. Tetapi mungkin dari gejala secara fisik itu mungkin sudah bisa dideteksi kalau kita melakukan medical check up secara rutin. Nanti kan, oh kalau ada begini nanti apa namanya, pemeriksaan akan lebih advance lagi untuk melihat di mana sih letak kelainannya seperti itu. Tapi dengan satu kali mungkin belum bisa kelihatan, tetapi memang perlu pemeriksaan yang lanjutan. Baik-baik. Seperti Ya, itu. seperti itu ya, baik. Ya. Nah tadi itu untuk yang penyakit-penyakit berat ya, bisa juga Iya. diantisipasi dan juga untuk usia-usia belia. Untuk anak Iya. kecil nih Bu Dokter, Iya. atau untuk bayi juga mungkin perlukah screening ataupun mungkin dengan pemeriksaan rutin aja ke dokter Iya. udah cukup begitu? Ya, sebenarnya dengan pemeriksaan sebetulnya kan ada namanya kartu KMS Sehat ya, mungkin. dengan adanya posyandu itu sebetulnya dengan datang di posyandu itu sebenarnya screening, karena anak-anak itu kan ditimbang. Iya, Nah, screening pada untuk saat anak-anak ya. screening untuk bayi-bayi buat anak-anak. Nah, pada saat ditimbang kan dilihat kok tidak ada peningkatan misalnya berat badan gitu ya, tinggi badan ya. Nah, dari situ kan bisa ketahuan. Nah, biasanya kadar-kadar posyandu itu kan sudah diberitahu kalau dari KMS-nya nih kok tidak sesuai gitu ya. Nah, itu biasanya dirujuk ke dokter di apa namanya, wilayah kerja daripada posyandu tersebut. Nah, itu sebenarnya screening. Screening, Ya, screening kesehatan pada anak-anak atau bayi. Iya, pada anak Gitu. kecil. Iya, Baik. bayi Jadi baru ternyata lahir juga ada. bayi baru lahir juga ada screeningnya. Itu Iya, tadi dengan betul. pemeriksaan rutin ke dokter. Itu tadi Iya, ya, Bu, ya. betul. Baik ya. Nah, ini juga terkait mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Kita ini pola hidup seperti apa sih Bu yang harus kita jalankan juga agar terhindar dari penyakit-penyakit gitu yang nantinya berbahaya ke depannya? Intinya adalah pola hidup yang seimbang. Ya, seimbang secara jasmani, fisik maupun spiritual. Ya, karena kalau tidak seimbang ya, penyebab stres segala macam itu juga bisa Pengaruh ya, Bu, ya? mempengaruhi kesehatan kita. Jadi memang pola hidup, kemudian juga itu secara fisik ya, tapi secara rohani harus juga diisi.
Sehingga kita bugar jasmani dan rohani. Seperti itu. Baik. Ya, untuk olahraga juga disesuaikan ya Bu Dokter ya? Iya, karena betul. untuk penyakit jantung katanya kan olahraganya juga nggak boleh yang berat gitu Iya, ya, betul. atau asal begitu yang Benar. apa sih lari-lari Iya, yang- betul. ya. Jadi memang kalau kita sudah misalnya habis medical check up sudah tahu misalnya kalau ada kelainan atau penyakit gitu ya, memang untuk olahraga disesuaikan dengan umur dan keadaan seseorang ya. Jadi misalnya sudah didiagnosis penyakit jantung, tentunya dia tidak bisa yang aerobik yang membutuhkan kerja keras daripada jantung. Mungkin hanya boleh jalan. Itu pun tergantung dari jenis penyakit jantungnya. Memang ada juga penyakit jantung yang benar-benar memang aktivitasnya sangat dibatasi. Iya. Jadi memang tidak boleh olahraga sama Tidak boleh sekali. olahraga sama Jadi memang sekali ya. tergantung dari jenis penyakitnya untuk olahraga seperti itu. Tapi kalau secara umum dia bugar, dia sehat, sebetulnya sih semua bisa dilakukan olahraga ya. Kalau untuk menurunkan berat badan itu olahraga yang paling tepat yang mana nih Bu Dokter? Apakah dengan lari ataupun juga dengan aerobik atau Kalau olahraga tentunya yang membakar lemak ya, tapi lihat umur gitu ya. Jadi kalau umur masih muda mungkin boleh yang pembakarannya jauh lebih tinggi ya, lebih tinggi cepat. ya, misalnya lari, aerobik dan sebagainya. Aerobik juga kalau tidak salah kan ada beberapa untuk tingkatan usia ya. Jadi usia yang lebih muda tentu dia lebih kencang ya, lebih keras. Kalau usia yang lebih tua mungkin dia lebih lambat. Jadi disesuaikan disesuaikan ya. dengan usia. Jadi Betul. disesuaikan dengan usia, kondisi tubuh Ya, dan kebutuhan betul. kita juga ya Bu Dokter, Benar. ya, buat kesehatan. Ya. Ini menarik sekali berbicara tentang kesehatan Iya. dan juga ilmu kedokteran nih. Mumpung Iya. ada Ibu Dokter Tri, kita juga ingin tahu nih sebenarnya di dunia kedokteran itu belajarnya tuh tentang apa saja sih? Kan mungkin kita hanya tahu dokter nih mengobati orang sakit gitu. Terus kalau semuanya sehat, nanti Bu Dokter gimana dong? Jangan-jangan Bu Dokternya ini nganggur gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam ya Bu Dokter Tri boleh, ya. boleh. Tapi kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali membahas mengenai screening, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita lanjutkan bersama dengan Ibu Dokter Tri. Nah, Bu Dokter Tri, tadi kan ini suka ada anggapan ya di masyarakat awam. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya juga tugas dan fungsi peran dokter apa sih? Karena kebanyakan dari masyarakat awam taunya dokter kan mengobati orang sakit gitu. Sementara kalau semuanya sehat, nggak ada yang sakit, ntar dokter gimana dong nih? Tugasnya apa? Bagaimana tuh Bu Dokter? Ya, jadi tugas seorang dokter itu bukan hanya mengobati ya, tapi juga promosi kesehatan, kemudian preventif pencegahan, kemudian juga tadi kuratif ya, jadi mengobati, kemudian juga ada rehabilitasi. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang sudah sudah diobati, maka direhabilitasi biar kualitas hidupnya menjadi lebih baik seperti itu. Jadi bukan hanya mengobati aja ya, jadi juga harus lebih giat untuk promosi kesehatan, kemudian preventif kesehatan. Malah diharapkan bahwa dokter sebagai layanan primer itu lebih giat untuk promosi dan preventif gitu, untuk mengurangi masyarakat yang sakit. Malah itu yang diharapkan dari pemerintah. Baik, berarti banyak ternyata ya Iya, fungsi betul. dan peran dokter ini. Iya. Begitu. Namun kalau seseorang mahasiswa nih, misalnya mengambil kuliah kedokteran, berarti nanti dia akan bekerja sebagai dokter atau bisa bekerja di ranah lainnya, tidak hanya menjadi dokter saja, atau bagaimana nih Bu Dokter? Ya, jadi untuk pendidikan dokter itu ada 2 tahap, jadi tahap akademik dan tahap profesi. Jadi kalau untuk tahap akademik berarti dia nanti menjadi sarjana kedokteran, kemudian dilanjutkan dengan tahap profesi nanti akan mendapat gelar dokter. Jadi kalau memang tidak mau praktek, dokter bisa jadi peneliti, bisa jadi entrepreneur, ya, bisa jadi yang lainnya atau struktural gitu ya. Jadi memang cukup banyak juga dokter yang tidak memakai profesinya gitu. Karena untuk hal lain ya, misalnya ternyata lebih tertarik ke bisnisnya ya, atau manajemen rumah sakitnya gitu ya. Misalnya dia punya klinik atau rumah sakit, dia pegang manajerial ya. Kemudian misalnya dia tertarik menjadi peneliti, maka dia juga bisa jadi seorang dokter yang
jadi peneliti, ya cukup banyak juga dokter yang menggeluti bidang penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan ya. Iya. Jadi prospeknya ternyata jadi dokter atau kuliah di jurusan kedokteran ini banyak ya, Iya, luas. betul. seperti Tidak hanya itu. menjadi dokter. Tidak hanya menjadi dokter. Baik. Lalu kaitannya dengan UMJ, ini bagaimana juga untuk menghasilkan SDM dokter yang mumpuni. Ini apa saja program-program yang dihadirkan dari UMJ ini? Iya. Jadi untuk tahap akademik tentunya kurikulum yang ada di tahap akademik yang dijalani oleh mahasiswa selama 7 semester tentu mengacu kepada kurikulum yang ada di standar pendidikan dokter secara nasional ya. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah karena kita di Muhammadiyah, berarti kita mencetak dokter-dokter yang Islami, yang mempunyai akhlak yang Islami dan berkarakter Muhammadiyah seperti itu. Iya. Tenang ya jadinya Bu Dokter. Iya. Selain diarahkan dengan ilmu kesehatan, agamanya juga nggak ketinggalan. Iya, gitu betul. ya. Insya Allah. Baik, insya Allah. Baik. Lalu biasanya ini tadi kan untuk dokter itu ada yang jalur profesi dan ada jalur akademik ya. Jadi tahapnya ada dua tahap pendidikannya. Jadi pendidikan S1 kedokteran, kemudian lanjut ke tahap profesi untuk mengambil profesi dokter seperti itu. Baik. Ini di saat mahasiswa mengambil untuk S1 kedokteran, apa saja sih ini yang dipelajari? Kan nanti mereka akan menjadi dokter umum ya? Iya, untuk betul. Sebelum mengambil profesi itu. Iya, betul. Jadi kalau untuk di tahap akademik tentu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu dasar dari bidang kedokteran, kemudian juga mempelajari tentang mekanisme penyakit, kemudian tentang ilmu-ilmu terapi, kemudian juga keterampilan klinik yang nanti akan dipakai pada saat masuk ke tahap profesi. Jadi dibekali dulu nih dasar-dasarnya, termasuk keterampilan kliniknya. Setelah itu nanti di tahap profesi dia akan menerapkan ilmu dan keterampilan yang dia dapat di tahap akademik untuk dipraktekkan dalam menghadapi atau mengobati pasien-pasien di lahan-lahan yang ada di rumah sakit maupun puskesmas. Baik. Nah, jika nantinya mahasiswa ini mengambil kuliah kedokteran, itu kan untuk sarjana kedokteran itu mempelajari semuanya ya tadi secara basicnya. Namun kan di kedokteran cabangnya juga banyak nih Bu Dokter ya. Ada nantinya ketika mengambil spesialis ada dokter anak ataupun juga dokter penyakit dalam, dokter ada dokter laboratorium juga gitu. Nah nanti untuk mengetahui minatnya itu apakah ada penjurusan juga atau diarahkan kira-kira nanti nih mahasiswa tertariknya nih di mana gitu atau setelah lulus? Jadi kalau untuk ngambil spesialis nanti setelah mahasiswa itu lulus menjadi dokter. Jadi dokter yang kita cetak adalah dokter umum, kemudian nanti setelah melewati ada namanya tahap intensif, kemudian dia boleh berpraktek secara mandiri. Setelah itu misalnya dia mau menjadi dokter spesialis baru bisa mengambil. Jadi memang yang kita cetak adalah dokter umum dahulu seperti itu. Dokter umum dahulu. Ya. Untuk tugas akhirnya seperti apa Bu Dokter? Kalau untuk tugas akhir di tahap akademik, jadi mahasiswa di semester 7 itu ada membuat skripsi. Nah, bidangnya biasanya tergantung dari kesepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing. Topik-topik di seluruh bidang kesehatan. Baik. Untuk proses belajarnya bagaimana? Berapa persen praktek misalnya dan berapa persen untuk teorinya? Ya. Kalau di tahap akademik tentunya lebih banyak ke teori, keterampilan kliniknya ada, tetapi itu masih kita lakukan ke manekin ya, kita sebut manekin atau kayak boneka seperti itulah ya. Jadi nanti misalnya cara menyuntik gitu, jadi dilakukan bukan kepada pasien tetapi kepada manekin. Kemudian dasar-dasarnya jadi memang untuk praktek keterampilan lebih banyak secara secara aktif ya mahasiswa, jadi kuliah itu sekitar 20%, kemudian ada sekitar 40%-nya lagi itu untuk modelnya adalah PBL ya, jadi diskusi kecil, jadi memang mahasiswa yang aktif gitu ya, di bawah satu kelompok, jadi ada dosen sebagai tutor, kemudian ada sekitar 10-15 mahasiswa, kemudian akan memecahkan suatu problem klinik gitu ya, misalnya ada seorang pasien dengan keluhan seperti ini, nah itu mahasiswa akan memecahkan secara teori,
kemudian yang akan dipandu oleh seorang tutor. Kemudian juga ada kelas keterampilan klinik yang tadi saya bilang juga satu instruktur dosen itu akan membimbing sekitar 10 mahasiswa untuk keterampilan kliniknya, tetapi bukan kepada pasien. Jadi kita masih pakai simulasi ke manekin atau ada juga disebut dengan pasien standar. Jadi orang normal yang kita kita ajarin seolah-olah dia pasien. Misalnya untuk anamnesis atau wawancara ya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan tensi yang benar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi coba dulu ke simulasi manekin atau boneka ya. Jadi secara boneka yang memang sudah secara medis itu dipakai, kemudian baru dicoba kepada mahasiswa sendiri gitu ya. Misalnya kalau tensi gitu ya, saling sukarelawan ya, atau ke pasien standar kita sebut. Jadi pasien yang orang yang normal seolah-olah dibuat seperti pasien seperti itu. Baik ya. Untuk fasilitas yang menunjang ada apa saja nih yang difasilitasi oleh UMJ ini? Jadi kalau di sini kami ada perpustakaan, ada laboratorium basah dan kering untuk menunjang teori, kemudian juga ada laboratorium keterampilan klinik, kemudian ada ruangan-ruangan untuk tadi diskusi-diskusi, ya. Kemudian ada juga lembaga kemahasiswaan tadi yang di depan. Nah, itu ada juga lembaga kemahasiswaan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, kemudian lapangan olahraga, kemudian laboratorium komputer, ya, kemudian juga tentunya ruang ibadah pada setiap lantai itu kami sediakan, seperti itu. Baik ya. Kapasitasnya untuk satu kelas biasanya berapa orang? Ya, jadi untuk setiap angkatan kurang lebih kami menerima sekitar 150 mahasiswa. 150 mahasiswa? Iya, untuk kelas besar. Banyak, kemudian nanti dari kelas besar itu akan dibagi-bagi lagi menjadi kelas-kelas kecil untuk kegiatan misalnya keterampilan klinik, kemudian tutorial, dan sebagainya. Baik itu. Ya. Baik, dan kita juga ingin tahu untuk dosen-dosennya nih, dosen-dosennya apakah juga dokter-dokter yang berpraktek di mana saja ataupun juga siapa saja, tapi simpan dulu jawabannya Bu Dokter ya. Kita akan kembali membahasnya setelah yang satu ini. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali nih pembahasan mengenai seputar dunia kedokteran ya bersama dengan Ibu Dokter Tri. Nah, lalu bagaimana Bu Dokter dengan dosen-dosennya yang mengajar di Fakultas Kedokteran ini? Jadi dosen-dosennya tentu banyak yang berpraktek juga sebagai praktisi-praktisi di luar ya. Jadi memang kiprahnya juga secara nasional juga sudah mumpuni. Kemudian juga selain praktek di rumah sakit baik punya Muhammadiyah ataupun pemerintah dan swasta lainnya, juga memang ada dosen-dosen yang memang dari awal menjadi ada di Fakultas Kedokteran, di mana Fakultas Kedokteran ini sudah ada sejak tahun 2003, Mbak. Jadi memang sudah cukup lama juga ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Jadi sudah sangat didukung dengan dosen-dosen yang berkualitas dan juga berpengalaman ya. Baik, lalu untuk prestasinya nih, prestasi mahasiswa dan juga dari prodinya sendiri seperti apa saja? Jadi kalau prestasi cukup banyak juga ya mahasiswa baik nasional maupun internasional ya. Belum lama ini juga ada lomba ilmiah di Thailand itu juga kita menang. Jadi kita juara 3 seperti itu. Luar biasa, juara 3 di Thailand ya. Iya. Baik. Itu untuk penelitian mahasiswa dan dosen. Iya. Ya, baik. Untuk ini Bu, Bu Dokter terkait kerjasama nih, yang dijalin juga seperti apa dengan rumah sakit terkait yang menunjang? Ya, jadi kalau untuk tahap profesi memang ada rumah sakit baik di daerah maupun di Jakarta, baik swasta maupun pemerintah ya. Jadi misalnya ada di di Jawa Barat itu ada di Sukabumi, Sekarwangi, kemudian Cianjur, kemudian juga ada di Banjar. Sampai ke luar kota ya Bu ya, dengan rumah sakit di luar kota. Ya, selain itu juga dengan rumah sakit di bawah Muhammadiyah, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura,
Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, kemudian juga Rumah Sakit Islam Klender. Baik, banyak ya. Iya, Jadi betul. untuk kerjasama yang dijalin. Ini untuk prodi S1 biasanya ini ada magang juga kah atau nanti itu di profesi? Jadi kalau magang tidak ada, tapi nanti pada saat masuk tahap profesi ya, iya, langsung betul. praktek di rumah sakit Iya, betul. Di bawah bimbingan dari dosen-dosen pembimbing tentunya yang ada di rumah sakit. Untuk magang ini dengan koas nih sama ya Bu? Atau Iya, beda? sama. Jadi kepaniteraan klinik. Kepaniteraan klinik. Iya. Itu nanti di saat melanjutkan profesi ya? Iya, jadi setelah 7 semester, kemudian lulus sarjana kedokteran, kemudian masuk ke tahap profesi, kurang lebih sekitar 4 semester, itu yang mahasiswa akan berpraktek di lahan-lahan di rumah sakit, di bawah bimbingan dosen-dosen tentu yang ada di rumah sakit. Seperti itu. Berarti sekitar tadi 7 semester, 3,5 tahun, lanjut ke profesi 4 semester ya, sekitar 5,5 tahun atau 6 tahun ya. Sampai nanti lulus, biasanya ada nanti ujian kompetensi ya secara nasional, jadi kurang lebih sekitar 6 tahun lah. Sekitar 6 tahun lulus ya. menjadi dokter ya, sumpah dokter ya. Sumpah dokter, ya baik. Untuk ini Bu Dokter, jaringan dengan alumni, alumni lulusan-lulusan ini seperti apa nih? Jadi alumni kita kalau dokter kurang lebih sudah sekitar 1.600-an dokter ya yang dihasilkan. Dari UMJ ya? Iya. Nah itu sudah berkiprah, ada yang di pemerintahan, ada di rumah sakit, ada yang punya rumah sakit, ada yang punya klinik. Jadi memang sudah banyak yang mengambil spesialis juga. Jadi ya alhamdulillah bahwa alumni kita diterima dengan baik di luar, seperti itu, dipercayalah. Iya ya. Karena sudah ada 1.600-an. 1.600-an, iya luar biasa. Dan ini juga terutama yang sering menjadi pertanyaan biasanya untuk belajar ilmu kedokteran, itu kan identiknya memang banyak biaya yang harus dikeluarkan ya Bu Dokter ya. Lalu untuk beasiswa ini seperti apa Bu Dokter? Iya. Jadi kalau beasiswa, jadi ada beasiswa Hafiz Quran, kemudian juga ada beasiswa mahasiswa berprestasi. Jadi nanti kalau misalnya sudah masuk di kedokteran gitu ya, nah itu kalau setiap semester kita ada jalur prestasi, itu bisa diajukan setelah semester ketiga. Jadi ada beasiswa yang diberikan dari fakultas. Jadi ini tidak menutup kemungkinan untuk beasiswa, bahkan yang Hafiz itu bisa semuanya bebas full ya? Iya, full. Baik, alhamdulillah. Tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Dites terus ya Bu Dokter ya? Iya, betul. Dan ada juga anggapan kalau kita belajar kedokteran ini susah Bu Dokter. Ini sebenarnya gimana Bu Dokter? Ataupun juga tips sukses jadi dokter dan kuliah kedokteran? Kalau susah itu relatif ya. Jadi memang tergantung minat kita gitu ya. Jadi kalau memang sudah memilih kedokteran tentunya kalau kita suka pasti kita akan mengejarnya seperti itu. Jadi di bidang ilmu apapun saya kira sama ya. Jadi bukan hanya kedokteran, yang lain juga kalau kita rasa berat tentu berat. Jadi kalau kita rasa bahwa kita senang tentu terasa ringan. Jadi intinya adalah giat dan tekun. Jangan lupa juga untuk berdoa. Pastinya itu. Iya ya baik. Lalu program kedepannya seperti apa nih Bu Dokter yang mungkin ingin ditingkatkan dari prodi kedokteran ini? Untuk mahasiswa juga. Iya, tentunya kami punya karena keunggulan sesuai dengan visi adalah geriatri komunitas, maka kedepannya kami akan mengembangkan tentunya ke arah geriatri komunitas. Geriatri komunitas itu artinya ya kesehatan lansia lah seperti itu yang ada di masyarakat ya. Jadi bagaimana para lansia ini nanti menyongsong masa tuanya dengan tetap sehat dan bugar. Jadi itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum, kemudian juga sudah ada di dalam roadmap penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Jadi kita harapkan ke depannya ini insya Allah kita akan akreditasi, mudah-mudahan kita bisa mencapai program studi yang unggul. Mohon doanya nih dari semua pemirsa ya, mudah-mudahan FKK bisa akreditasi unggul. Jadi kita butuh dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja kita, seperti itu. Iya, baik Bu Dokter, kira-kira mungkin apa yang bisa dijanjikan juga dari prodi kedokteran UMJ jika seorang berkuliah di UMJ gitu, bisa menjadi dokter yang seperti apa nih dari lulusan-lulusan kedokteran UMJ? Ya kami harapkan bahwa lulusan kita menjadi
bukan hanya menjadi dokter yang profesional, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan, seperti itu. Jadi itu keunggulannya Bu Dokter ya, yang betul. ditawarkan dari kedokteran UMJ ini. Baik Bu Dokter, kita kembali lagi ke screening tadi, boleh berikan juga statement closingnya Bu Dokter, closing statement ataupun juga kesimpulan terkait screening kesehatan nih yang perlu diperhatikan bagi pemirsa karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Silakan. Lakukan screening sesuai dengan kebutuhan kita. Lakukan minimal 1 kali setahun untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat di kemudian hari. Baik. Baik, terima kasih Bu Dokter. Satu lagi Bu Dokter ini untuk screening, ini kan untuk penyakit itu ada yang dari disebabkan karena gaya hidup dan juga ada yang dari genetik ya? Ya Bu Dokter. Nah, berarti dengan screening itu bisa mengantisipasi seseorang yang sudah punya ada kemungkinan dari genetiknya, penyakit yang dibawa dari genetiknya itu bisa diantisipasi dan ditekan ya Bu Dokter? Jadi memang ada penyakit-penyakit tertentu memang itu terkait genetik ya. Misalnya taruhlah kelainan-kelainan misalnya hemofilia ya. Hemofilia misalnya kelainan darah di mana kalau dia luka gitu ya, itu lama berhentinya misalnya, itu memang terpaut genetik. Jadi bisa dilakukan screening kesehatan misalnya pada pasangan yang mau menikah. Jadi pasangan yang mau menikah, kalau bisa dilakukan gitu ya, screening penyakit-penyakit genetik tertentu memang membutuhkan mungkin pemeriksaan yang lebih banyak ya. Jadi kita biasanya dari anamnesis, ditanya riwayat keluarga dan sebagainya. Kalau ada ke arah kelainan-kelainan genetik, tentunya screeningnya dilakukan lebih advance lagi, ya lebih lanjut lagi gitu. Kalau itu pada saat kita lakukan wawancara atau anamnesis didapatkan, oh kemungkinan nih ada kelainan-kelainan yang bisa secara genetik diturunkan seperti itu. Tetapi ada juga yang kelainan genetik sebetulnya tidak diturunkan gitu ya, tetapi kalau itu ada pada orang tua, kemungkinan besar resiko untuk kita dapat penyakit yang sama itu jauh lebih besar. Ya, misalnya untuk kelainan-kelainan degeneratif ya, misalnya kencing manis, penyakit jantung, hipertensi gitu. Tidak diturunkan secara langsung, tetapi faktor risikonya menjadi lebih meningkat kalau kita punya keturunan dengan penyakit yang sama itu tadi. Jadilah itu tadi sekali lagi pentingnya screening karena bisa mengantisipasi hal-hal terkait kesehatan yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Baik Bu Dokter, dan juga terkait prodi kedokteran dari UMJ ini boleh juga memberikan ajakan mungkin bagi pemirsa TV yang menonton, sanak keluarganya, kerabatnya yang ingin bergabung jadi bagian dari kedokteran UMJ. Silakan. Kepada pemirsa, kemudian pada adik-adik sekalian yang berminat untuk menjadi seorang dokter, bukan saja dokter yang profesional, tetapi juga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan, silahkan bergabung dengan kami di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, terima kasih Ibu Dokter Tri. Sama-sama Mbak Vini. Atas penjelasan dan juga pencerahannya seputar screening dan juga ilmu kedokteran di UMJ. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah kita sudah menyimak secara keseluruhan informasi yang diberikan dari Ibu Dokter Tri. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Ya, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Tiba saatnya kita harus mohon undur diri pemirsa. Saya Vini Auliani juga dengan Ibu Dokter Tri serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam podcast TV Show. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.